Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsanul Hadi, NIM 2011031010, program studi D4 Teknik Perencanaan Irigasi dan Rawa, jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang etika dan hukum dalam bisnis, yang mana dosen pengampunya yaitu Bapak Insinyur Dharma Hendra ST, MT, IPP, CST. Etika dan hukum dalam bisnis. Etika dipandang sebagai state of the art hukum, yaitu di mana pedoman perilaku yang ada saat ini ditafsirkan ke dalam hukum dan digunakan sebagai pedoman selanjutnya untuk masa yang akan datang. Hukum akan mengkodifikasi harapan dari etika dalam melaksanakan kegiatan bisnis. Pelaku bisnis mempunyai peran dalam menumbuhkan bisnis yang berbudaya, bermoral, dan taat atau sadar hukum. Etika bisnis berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yaitu pembentukan etika bisnis yang sesuai dengan kondisi bangsa, penegakan demokrasi ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945 Pasal 33, memberikan perlindungan pada usaha mikro kecil, khususnya aliran dalam etika. Terbagi atas dua, yaitu satu, aliran utilitarianisme. Baik atau buruk, setiap tindakan diukur dari apakah tindakan itu menghasilkan tingkat kesenangan atau kebahagiaan dan memanfaatkan yang terbanyak dengan pengorbanan yang sedikit. Yang kedua, aliran deontologi. Baik atau buruk, setiap tindakan tidak diukur dari hasilnya, tapi merupakan kewajiban moral atau tugas yang bersumber dari kehendak secara mandiri. Sumber nilai-nilai etika. Terdapat 4 sumber nilai-nilai etika dalam komunitas, yaitu agama, filosofi, pengalaman dan perkembangan budaya, dan hukum. Pengertian hukum. Hukum sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, mencakup pula lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan. Pengertian bisnis. Keseluruhan kegiatan atau usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang atau jasa maupun fasilitas untuk memperjualbelikan, dipertukarkan atau disewakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dalam upaya memperoleh keuntungan atau laba tersebut, tentu diperlukan adanya rambu-rambu pengontrol agar tidak menghalalkan segala cara demi tercapainya tujuan bisnis. Maka diperlukan hukum. Macam-macam sistem hukum. 1. Sistem hukum Eropa atau kontinental. Menurut sistem hukum Eropa kontinental, hukum memperoleh kekuatan atau mengikat karena diwujudkan dalam peraturan yang berbentuk undang-undang dan susunan secara sistematik di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Hukum adalah undang-undang. Tujuan dari sistem hukum ini adalah untuk menjamin kepastian hukum atau diatur oleh peraturan tertulis. Penerapan sistem hukum yang kontinental sangat berpengaruh di Indonesia, yang menerapkan atau berlakunya aliran atau paham positifisme. Sistem yang kedua itu sistem hukum Anglo atau Shahon Anglo-Amerika. Sumber hukumnya merupakan putusan hakim atau pengadilan, judicial decision. Kebiasaan-kebiasaan dan peraturan tertulis undang-undang dan peraturan administrasi negara diakui yang pada umumnya bersumber dari putusan-putusan pengadilan. Hakim mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku dan sering disebut sebagai case law. Yang ketiga yaitu sistem hukum adat. Bersumber pada peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Merupakan pencerminan kehidupan masyarakat, contoh hukum agraria. Dan yang keempat adalah sistem hukum Islam. Kaidah atau norma dalam kehidupan masyarakat terbagi atas 4, yaitu kaidah agama, kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan, dan kaidah hukum. Pengertian hukum bisnis.
adalah seperangkat kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dalam aktivitas antar manusia, khususnya dalam bidang perdagangan. Serangkaian peraturan yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan urusan-urusan perusahaan dalam menjalankan roda perekonomian. Hukum sebagai salah satu sarana atau alat pengawas sosial, kontrol yang efektif untuk mengendalikan praktik bisnis yang tidak sehat. Sebab hukum menetapkan secara tegas apa yang dilakukan atau tidak diperbolehkan, serta bentuknya yang tertulis tidak memberi rasa aman bagi para pelaku bisnis, karena apabila terjadi pelanggaran, sanksinya jelas. Bisnis tidak bisa lepas dari faktor hukum, tetapi hukum saja belum cukup untuk mengatur bisnis. Dalam hal ini pula didukung oleh faktor lain seperti etika, bahkan taraf normatif etika mendahului hukum. Mematuhi hukum dalam bisnis adalah suatu keharusan. Etika bisnis mendasari terbentuknya hukum substansif, bukan sebaliknya hukum yang membentuk etika bisnis. Etika sebagai bagian atau cabang dari filsafat umum yang mempelajari tentang tingkah laku manusia, mengenai baik dan buruknya dalam kehidupan masyarakat. Filsafat hukum yang mempelajari tentang hakikat hukum juga merupakan cabang atau filsafat khusus. Keduanya, etika dan filsafat, pada dasarnya sama-sama membahas mengenai aturan tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat dan dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat. Etika berkaitan dengan tentang apa yang benar dan apa yang salah, sedangkan hukum cenderung dapat ditafsirkan sebagai masalah legal atau ilegal. Tidak semua etika diatur secara penuh oleh hukum, karena etika terus berkembang dalam kehidupan masyarakat yang mencerminkan pemikiran etis masyarakat dalam membangun etika bisnis, sedangkan hukum bersifat substansis. Namun demikian, hukum harus dapat mengkodifikasikan harapan dari etika bisnis, meskipun disadari bahwa tidak semua harapan etika tersebut dapat dipenuhi seluruhnya oleh hukum. Pembangunan kultur bisnis yang sehat idealnya dimulai dari perumusan kembali etika dasar yang disepakati oleh semua pihak, yang digunakan sebagai norma perilaku sebelum norma-norma perilaku dibuat dan dilaksanakan. Pada dasarnya norma bersifat dinamis, begitu dituangkan dalam hukum, sifat dinamisnya menjadi berkurang dan bahkan mungkin statis. Pemahaman bidang hukum penting bagi seorang pengusaha atau entrepreneur, antara lain: 1. Keberadaan hukum atau undang-undang yang berhubungan dengan usahanya atau kegiatan bisnis. 2. Hak dan kewajiban yang timbul oleh beberapa hukum atau undang-undang bersangkutan. 3. Sanksi-sanksi yang akan terjadi terhadap pelanggaran hukum yang bersangkutan. 4. Manfaat keberadaan hukum tersebut sebagai pertimbangan bagi pengusaha dan pihak-pihak lain yang terikat. Landasan hukum bisnis. Landasan ideal atau Pancasila. Landasan konstitusional. Undang-Undang 1945, yaitu pada pasal 33, pasal 26 ayat 2. Ketentuan hukum lainnya yaitu hukum perdata atau KUHA, perdata KUHA dagang. Hukum pidana, undang-undang perpajakan dan peraturan pelaksanaannya. Undang-undang perseroan terbatas, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Hukum dagang, hukum ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya. Undang-Undang Haki, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 itu tentang merek, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Undang-Undang tentang rahasia dagang, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, Undang-Undang Kepalitan dan Perniagaan Kewajiban Pembayaran tentang UU Nomor
37 tahun 2004. Undang-Undang Perkoperasian atau Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Utang atau Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan Peraturan Daerah. Tujuan dan fungsi hukum. Apa yang hendak dicapai oleh hukum? Yaitu ketertiban, keadilan, kepastian. Fungsi hukum sebagai alat atau sarana dalam mencapai tujuan hukum. Sarana menciptakan ketertiban, keadilan, kepastian. Dan sarana mengubah perilaku masyarakat hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Pentingnya penegakan hukum dalam kegiatan bisnis. Penegakan hukum dalam hukum bahkan menjadi prasyarat bagi terciptanya pembangunan ekonomi atau bisnis. Cara mengetahui dan menerapkan hukum. 1. Mematuhi hukum dalam bisnis adalah keharusan. 2. Hukum adalah rambu-rambu dan merupakan alat pengawasan agar dapat mencegah praktik bisnis tidak sehat yang bisa merugikan pihak-pihak yang terkait dalam bisnis tersebut. Fungsi hukum. A. Social control. Dalam hal ini hukum untuk menjaga agar masyarakat ada dalam pola-pola tingkah laku yang telah diterima oleh masyarakat. B. Social engineering. Dalam hal ini hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan dan pembaharuan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan. Kegiatan bisnis tidak lepas dari faktor hukum dan rambu-rambu hukum, selain rambu-rambu etika bisnis. Perlunya pemahaman hukum agar terlindung dari praktik bisnis curang. 1. Sadar bahwa Indonesia adalah negara hukum dan di mata hukum manusia itu sama, artinya tidak ada pengecualian. 2. Perhatikan pemberitaan media massa tentang RUU perubahan di DPR sebagai pembahasan di DPR dengan pihak-pihak yang berkepentingan hingga disahkan sebagai undang-undang yang ditandatangani oleh Presiden dan dimasukkan dalam lembaran negara. Undang-undang yang sudah disahkan saja tidak cukup. Dalam pelaksanaannya akan diikuti dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah atau PPP. Sebagai petunjuk teknis pelaksanaannya, kemudian apabila menyangkut hal-hal detail dan teknis akan diikuti dengan dikeluarkannya keputusan Menteri atau Kepmen. Mengetahui beberapa undang-undang yang berhubungan dengan masalah bisnis, misalnya dengan cara membaca buku majalah atau koran yang memaparkan undang-undang atau peraturan-peraturan pemerintah pusat dan daerah. Yang kelima, apabila bersangkutan perkara yang menyangkut masalah hukum baik pada tamu pemidana untuk menghadapi jalan perkara sejak mengaduan pemeriksaan sampai dengan ke pengadilan, sebaiknya memanfaatkan jasa pengacara atau lembaga bantuan hukum LBH agar kita tidak dirugikan karena keterbatasan pengetahuan kita tentang hukum, jalur-jalur hukum, proses hukum, dan sebagainya. 6. Jangan mencoba-coba untuk mengelabui atau melanggar hukum, baik sengaja atau tidak sengaja, dengan sebab ketidaktahuan kita, karena hukum harus tetap dilaksanakan atau diterapkan beserta sanksi-sanksinya. Dalam menerapkan usaha harus mengetahui syarat-syarat hukum yang menjadi landasan usaha tersebut, beserta persyaratan yang terkait. 7. Hati-hati dalam membuat perjanjian atau kontrak dengan pihak lain. Jangan sampai kita dirugikan atau kena jebakan yang secara hukum adalah sah sifatnya, tetapi secara faktual sangat merugikan kita, atau membuat perjanjian yang akan melanggar hukum. Mintalah nasihat atau saran dari penasihat hukum dari yang sudah berpengalaman. 9. Menjadi anggota asosiasi dagang atau perusahaan sejenis yang banyak manfaatnya sebagai perlindungan dan kemajuan usaha. Misalnya Inkindo, Gapensi, Akli, Asephi, dan sebagainya. Baca dan simaklah kasus-kasus subjek dan objek hukum. Subjek hukum adalah setiap pendukung hak dan kewajiban atau mempunyai kewenangan hukum. Subjek hukum terdiri atas 1. Manusia atau orang. 2. Badan hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum, mempunyai nilai ekonomis dan dapat dikuasai. Objek hukum benda atau benda berwujud. Benda tidak berwujud, benda bergerak, dan benda tidak bergerak.
Objek hukum dari lembaga penjaminan dan peralihan hak, lembaga gadai, fidusia, hak tanggung jawab benda tidak bergerak seperti hak atas tanah yang diatur dalam Undang UU PA nomor 5 tahun 1960 seperti hak milik, HGB, HGU, dan hak pakai, APHT, Akta Pemberian Hak Tanggungan. Materi perikatan atau pengertian. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak atau pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lain wajib memenuhi prestasi tersebut. Unsur perikatan: 1. Adanya hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban. 2. Adanya pihak-pihak atau debitur dan kreditur. 3. Adanya prestasi, yaitu berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, dan memberikan sesuatu. Sumber perikatan: 1. Ketetapan undang-undang. 2. Perjanjian. Pengertian perjanjian adalah perbuatan hukum antara satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu lain atau lebih, yaitu terdapat dalam pasal 1313 KUHP Perdata. Bentuk perjanjian tertulis dan tidak tertulis. Asas perjanjian. Asas kebebasan berkontrak itu terdapat dalam pasal 1338 KUA Perdata. Asas konsensualisme, asas fakta sunt servanda atau asas kepastian hukum, asas kekuatan mengikat, asas kepastian hukum, asas moral, asas kebiasaan, asas kepatutan, asas keseimbangan, asas kepercayaan, dan asas itikat baik atau good true. Syarat-syarat syah perjanjian. Berdasarkan pasal 1320 KUA Perdata, adanya kata sepakat dari pihak-pihak dinyatakan cakap hukum objektif tertentu, adanya sebab yang dihalalkan. 1 dan 2 merupakan syarat subjektif, 3 dan 4 merupakan syarat objektif. Macam-macam perjanjian, yaitu perjanjian konsensus, perjanjian formal, perjanjian real. Perjanjian yang diatur dalam KUA Perdata yaitu perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, borongan, kuasa, pemburuan, pinjaman meminjam. Perjanjian yang diatur di luar KUA Perdata yaitu perjanjian sewa beli leasing, joint venture, warabah, dan lain-lain. Perjanjian baku atau standar kontrak adalah perjanjian yang isinya dibuat atau disusun secara sepihak. Ciri-ciri perjanjian baku adalah: 1. Perjanjian dibuat atau ditentukan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif kuat. 2. Debitur tidak turut dalam menentukan substansi kontrak. 3. Debitur cenderung untuk menerima isi kontrak karena kebutuhan dibuat secara tulis. Format dipersiapkan terlebih dahulu isinya dan formatnya massal ataupun individual. Contoh perjanjian baku, perjanjian kredit, perjanjian asuransi, dan lain-lain. 1. Prestasi dan force majeure. Prestasi adalah perbuatan ingkar janji. Bentuk prestasi yaitu tidak melakukan apa yang telah disanggupinya, melaksanakan isi perjanjian tetapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan perjanjian tetapi terlambat, melakukan yang ternyata tidak boleh dilakukan. Penetapan prestasi dengan cara somasi. Force majeure atau overmatch adalah suatu keadaan darurat. Debitur tidak dapat melaksanakan perjanjian yang disebabkan bukan kesalahan debitur. Akibat hukum dari force majeure timbul risiko, yaitu kewajiban memikul kerugian yang disebabkan adanya kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Siapa yang bertanggung jawab terhadap risiko yang timbul? Tanggung jawab risiko menurut teori objektif dan teori subjektif. Tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility atau disebut juga CSR merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis,
beroperasi secara ilegal dan berkontribusi untuk meningkatkan ekonomi perusahaan bersamaan dengan meningkatkan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan komunitas secara lebih luas. JCR menurut The World Business Council for Sustainable Development atau WBC SD, yaitu komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam membangun ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan tersebut, berkomitmen komunitas tempat lokal dan komunitas secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. JCR merupakan peningkatan kualitas kehidupan yang mempunyai arti adanya kemampuan manusia sebagai individu anggota komunitas untuk dapat menanggapi keadaan sosial yang ada pada menikmati serta pemanfaatan lingkungan hidup, termasuk perubahan-perubahan yang ada sekaligus memelihara, atau merupakan cara perusahaan mengatur proses usaha untuk memproduksi dampak positif pada komunitas, atau proses penting dalam pengaturan biaya yang dikeluarkan dari keuntungan kegiatan bisnis dari stakeholder, baik secara internal pekerjaan stakeholders dan penanaman modal maupun eksternal kelembagaan pengaturan umum, anggota-anggota komunitas dan kelompok komunitas sipil dan perusahaan lain. Hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.